Dari Pelaksana Pelatihan Misionaris Kesehatan Online, saya Karun Asmoro dari Departemen Kesehatan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Waru Kapas. Dan saya Glenn Rumalak sebagai Ketua Yayasan Eden Way Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta Medical Missionary Online Training. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita bisa melanjutkan pelatihan yang sebenarnya sudah kita mulaikan pada tahun yang lalu. Namun, oleh karena rutinitas pelayanan lainnya seperti KKR, Health Expo, Mission Trip, pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat maupun pelayanan di jemaat-jemaat yang dilakukan di berbagai tempat, bahkan di berbagai daerah, sehingga pelatihan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Dan hal lainnya kenapa pelatihan yang telah dimulaikan pada tahun yang lalu tidak berjalan dengan lancar adalah karena sarana perekaman yang tidak memadai. Kami tidak memiliki studio perekaman. Namun, rupanya setelah terjadi wabah COVID-19 di mana ada pembatasan aktivitas sosial, rupanya ini menjadi sebuah kesempatan kepada kami untuk kembali memulaikan pelatihan ini. Dan hal yang lebih luar biasa lagi adalah, tepat setelah ada pembatasan sosial, Tuhan mengirimkan dana untuk pembuatan studio perekaman materi e-training sehingga kami dapat menggunakan bangunan ini untuk perekaman materi pelatihan. Bukan hanya itu, Tuhan juga memenuhi tagihan untuk listrik kami, baik instalasi maupun kebutuhan listrik lainnya. Jadi semuanya terjadi tepat pada waktunya. Itu sebabnya kami tiba pada keyakinan bahwa semua ini dapat terjadi oleh karena kehendak dan rencana dari Dia yang memiliki pekerjaan ini, pekerjaan misionaris kesehatan. Dan kami juga percaya dan meyakini bahwa Anda yang telah mendaftar untuk mengikuti pelatihan ini, itu juga terjadi atas kehendak dan rencana daripada Tuhan saja. Sebagaimana Tuhan memiliki maksud yang indah ketika Dia memenuhi segala kebutuhan kami untuk melaksanakan pelatihan ini, Tuhan juga memiliki maksud yang indah ketika Dia menuntun Anda untuk bergabung dan mengikuti pelatihan ini. Baik, saat ini kita akan membuka pelatihan ini dengan mendengarkan amanat pembukaan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Olsen Sakul, sebagai pendeta di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Waru Kapas. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saat ini tentunya saya pribadi dan saya rasa kita semua mengucap syukur, berterima kasih karena berkat dan kasih Tuhan. Sehingga Departemen Kesehatan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Waru Kapas bekerja sama dengan Eden Way Indonesia dapat melakukan atau melaksanakan acara yang sangat penting, Medical Missionary Online Training. Dan pada saat ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa penting untuk melaksanakan acara ini? Sangat penting acara ini dilaksanakan karena memiliki dasar-dasar yang sangat kuat bagi kita. Sehingga acara ini atau gagasan dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7, khususnya Departemen Pelayanan Kesehatan, Jemaat Waru Kapas, dan Eden Way Indonesia boleh atau mau melaksanakannya. Dan kita akan melihat dasar-dasar dari acara ini, yaitu firman Tuhan dan juga tentunya adalah pena inspirasi. Namun sebelumnya saya ingin kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu merasakan setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan melihat
kami akan mendengarkan, mempelajari dasar-dasar dari firman-Mu. Bahkan kutipan-kutipan dari Ellen White, bagaimana pentingnya pelayanan misionari kesehatan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya hikmat Engkau karuniakan bagi kami semua. Jamah lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat merasakan setiap berkat-berkat Tuhan melalui pengertian yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan firman-Mu saat ini hanya ke dalam tangan dan tuntunan-Mu saja. Adalah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, setiap umat-umat Tuhan, setiap orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tentunya memiliki kerinduan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kita semua yang mengaku murid-murid Tuhan, kita semua yang mengaku pengikut Kristus, memiliki tanggung jawab, dan kita sudah tahu apa tujuan kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Dan ayat yang selalu menjadi landasan apa tujuan kita dipanggil tentunya sudah ada di dalam pikiran kita. Kita sudah hafal betul. Matius 28 ayat 18-19. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadikan murid. Namun sebelum kita menjadikan murid bagi orang lain atau kepada orang lain, kita perlu menjadi murid. Kita dipanggil untuk menjadikan murid. Kenapa? Karena inilah tujuan panggilan kita. Ellen White dalam buku Desire of Ages, halaman 142, paragraf kedua mengatakan, Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Allah bisa saja katanya melaksanakan atau mencapai tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa saudara dan saya. Namun, kenapa tugas ini diberikan bagi saudara dan saya? Karena Dia mau supaya tabiat kita bisa berkembang, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Inilah kerinduan dari Allah sendiri. Dia mau supaya kita berkembang, tabiat kita bertumbuh menjadi seperti tabiat Kristus. Itulah sebabnya tugas tanggung jawab ini dipercayakan bagi kita. Injil ini harus disampaikan bukan sebagai satu teori. Bukan hanya satu teori yang disampaikan lewat kata-kata kita. Ellen White katakan dalam buku Hidup yang Terbaik, halaman 93 adalah satu teori yang mati. Tetapi Injil ini harus disampaikan dengan kuasa yang hidup, yang dapat mengubahkan. Kuasa yang hidup, yang dapat mengubah kehidupan. Tuhan memiliki hamba-hambanya yang dapat menyaksikan bagaimana kasih karunia, anugerah yang Allah berikan melalui tabiat seperti Kristus. Hidup yang Terbaik halaman 112 mengatakan, dunia membutuhkan peragaan yang praktis. Akan apa yang Allah anugerahkan, yang Allah buat di dalam memulihkan
manusia. Dan ini dibutuhkan oleh dunia. Praktek kehidupan yang dapat dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yang dapat menyerupai seperti Kristus. Kristus mau kita mengikuti teladan-teladannya. Bagaimana kita menjadi seperti Kristus? Tentunya melalui kita mengikuti teladan Kristus. Dalam Yohanes 13 ayat 15 katakan, Aku telah memberikan satu teladan, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Kristus memberikan teladan bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya juga melakukan seperti yang Kristus telah lakukan bagi saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, Dia telah meninggalkan jejak-jejak yang patut kita apa? Kita ikuti. Teladan yang Kristus buat untuk kita ikuti. Apa teladan yang Kristus buat yang perlu kita ikuti? Salah satunya yang Dia buat bisa kita pelajari di dalam Matius 4. Matius 4 ayat 23 dan 24. Saya ingin membacakan Matius 4 ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Teladan yang Yesus berikan adalah Dia menyembuhkan. Dia mengobati penyakit. Yesus bukan hanya menyampaikan firman-Nya, bukan hanya berkhotbah, bukan hanya mengajar, tetapi Dia mau menyembuhkan. Dan inilah pekerjaan atau pelayanan dari misionari kesehatan. Inilah teladan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya. Mengapa pelayanan misionaris kesehatan itu sangat penting? Mari kita lihat dalam pena inspirasi mengatakan di dalam buku Medical Ministry halaman 319. Dia katakan seperti ini. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan. Bagaimanakah kita harus menyatakan Kristus? Jadi ada satu katanya pekerjaan besar yang harus dilakukan, yaitu bagaimana kita menyatakan Kristus. Selanjutnya dikatakan, saya tidak mengetahui cara yang lebih baik daripada pergi ke dunia sebagai misionaris. Selanjutnya dia katakan, saya tidak mengetahui cara yang lebih baik daripada melaksanakan pekerjaan misionaris medis. Dia katanya tidak mengetahui cara yang lebih baik selain melaksanakan pekerjaan misionaris medis. Dia tidak tahu cara yang lebih baik selain menjadi misionaris. Dia tidak tahu cara yang lebih baik selain menjadi misionaris medis. Itulah misionari kesehatan. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sebagai misionaris kesehatan? Testimonies jilid 7 halaman 127 katakan, khususnya mereka yang adalah misionaris medis
seharusnya menyatakan dalam roh, perkataan, serta tabiat bahwa mereka sedang mengikuti Kristus Yesus, model ilahi dari usaha misionaris medis. Menjadi misionaris medis, menjadi misionaris kesehatan, yang harus dilakukan adalah harus menyatakan dalam roh, perkataan, dan tabiat bahwa mereka sedang mengikuti Kristus Yesus. Ini yang sangat penting dilakukan sebagai misionaris kesehatan. Harus menunjukkan bahwa seorang misionaris kesehatan adalah seorang yang sedang mengikuti Yesus Kristus dalam roh, perkataan, serta tabiat. Bukan hanya itu saja. Saya ingin juga kita melihat dalam tulisan Ellen White atau dalam tulisan pena inspirasi, notebook leaflets, volume 1, halaman 141, paragraf kedua. Dikatakan seperti ini. Para pekerja misionaris kesehatan haruslah diasingkan oleh Tuhan sendiri bagi pekerjaannya. Luar biasa, saudara. Pekerja misionaris kesehatan dikatakan harus diasingkan oleh Tuhan sendiri bagi pekerjaannya. Ketika mereka mengabdikan diri kepada Tuhan dan olehnya disucikan tubuh, jiwa, dan roh. Jika mereka berjalan dan bekerja sebagai manusia yang dipanggil untuk meninggikan Kristus, mereka akan dikenal sebagai agen pilihan Tuhan. Namun, dikatakan mereka perlu mempelajari dengan seksama. Apa yang harus dipelajari? Kehidupan dan karakter teladan ilahi mereka. Sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan menurut rupa ilahi. Mereka perlu menjadi rendah hati. Sangat penting untuk diketahui oleh seorang pekerja atau pelayan yang bekerja sebagai misionaris kesehatan, bahwa mereka diutus, ditugaskan oleh Tuhan sendiri. Mereka diasingkan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika seorang misionaris kesehatan mengabdikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, dikatakan maka tubuh, jiwa, dan rohnya akan disucikan. Ini penting untuk kita ketahui. Dan butuh kerendahan hati bagi seorang pekerja atau seorang pelayan, lebih khusus di bidang misionaris kesehatan. Dalam buku Pelayan Injil, halaman 313, selanjutnya dikatakan, pekerjaan penginjilan misionaris kesehatan. Jadi pekerjaan penginjilan misionaris kesehatan harus dilaksanakan dengan cara bijaksana dan hati-hati. Pekerjaan penginjilan misionaris kesehatan harus dilakukan atau dilaksanakan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati. Kenapa? Karena sangat penting ini. Karena ini adalah tugas yang dikhususkan oleh Allah sendiri. Perlu kehati-hatian dan perlu kebijaksanaan. Itulah sebabnya pelatihan dibuat. Bagaimana cara menjadi seorang misionaris kesehatan. Pelayanan penyelamatan jiwa yang hikmat dan kudus harus maju dengan cara yang rendah hati, namun meluhurkan. Ini yang dikatakan oleh pena inspirasi dalam buku Pelayan Injil. Harus dilakukan
dengan penuh hikmat dan kudus, harus maju dengan rendah hati dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab penyelamatan. Butuh kerendahan hati di dalam melakukan tugas tanggung jawab ini. Mari kita lihat dasar selanjutnya dari pena inspirasi. Dalam Pelayan Injil halaman 313 mengatakan, mempekerjakan orang dalam tugas yang khusus ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik, yakni orang yang mengasihi Allah dan yang berjalan di hadapannya dengan segala kerendahan hati. Jadi seorang yang akan menjadi pelayan atau yang akan bekerja sebagai misionaris kesehatan adalah orang-orang yang ditugaskan khusus. Dan orang yang melakukan tugas khusus ini dikatakan haruslah memiliki pertimbangan yang baik. Dalam memilih juga mereka yang harus memiliki pertimbangan yang baik dalam memilih orang-orang yang bertugas atau melakukan pekerjaan misionaris kesehatan ini. Dan yang dibutuhkan adalah mereka yang mengasihi Allah dan yang berjalan di hadapannya dengan penuh kerendahan hati. Orang yang akan menjadi wakil yang berguna di tangan Allah untuk mencapai sasaran yang ada pada pemandangannya, meninggikan dan menyelamatkan umat manusia. Inilah yang sangat penting untuk diketahui oleh mereka atau saudara dan saya dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan, terlebih khusus dalam menjadi seorang misionaris kesehatan. Testimonies jilid 8 halaman 168 mengatakan, pekerjaan misionaris kesehatan sejati adalah Injil yang dipraktekkan. Pekerjaan misionaris kesehatan sejati dikatakan adalah Injil yang dipraktekkan. Kenapa? Kalau kita pelajari Injil, maka Injil adalah kabar baik tentang Yesus. Dan Yesus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan praktek-praktek kehidupan yang sangat benar, sangat baik. Dan menjadi misionaris kesehatan yang sejati dikatakan adalah Injil yang dipraktekkan. Kenapa? Karena butuh belas kasihan, butuh kasih kepada sesama dalam melakukan tugas tanggung jawab ini. Tanpa kasih kita kepada sesama, kita tidak dapat melakukan tugas tanggung jawab seperti ini. Medical Ministry halaman 239 katakan, pelayanan misionaris kesehatan akan membawa kepada manusia Injil yang membebaskan dari kesengsaraan. Kenapa? Karena inilah perintis pekerjaan Injil. Misionaris kesehatan dikatakan pekerjaan misionaris kesehatan adalah perintis pekerjaan Injil. Saya ingat satu pengalaman pribadi saya. Ketika saya dipanggil untuk membantu dalam pelayanan KKR di satu tempat. Dan ketika berada di tempat tersebut, bekerja sama dengan para misionaris kesehatan. Dan saudara tahu, pengalaman pribadi saya merasa sangat terbuka. Saya merasa sangat diterima di tempat tersebut. Saya merasa sangat diterima di rumah-rumah di mana kami kunjungi. Kenapa? Karena ada para misionaris kesehatan. Mereka yang sudah mendahului pergi ke tempat-tempat tersebut, pergi ke rumah-rumah tersebut
dan sudah memberikan perawatan-perawatan kepada keluarga-keluarga yang ada di tempat tersebut. Sehingga ketika pergi bersama-sama mengadakan perlawatan, sangat terbuka mereka menerima kami. Karena penginjilan melalui misionaris kesehatan sudah ada lebih dahulu. Sudah dilakukan terlebih dahulu. Sehingga tempat-tempat tersebut, rumah-rumah yang ada di tempat tersebut sangat terbuka bagi kami. Penting ini saudara-saudara. Dan ini adalah Injil yang dipraktekkan. Belas kasihan Kristus dinyatakan. Kenapa? Karena perawatan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan perawatan tanpa meminta imbalan. Perawatan yang diberikan dilakukan dengan penuh kasih. Dan atas pekerjaan ini dikatakan, ini sangatlah dibutuhkan dan dunia terbuka untuk itu. Pena Inspirasi sendiri mengatakan bahwa dunia sangat terbuka untuk pelayanan pekerjaan misionaris kesehatan. Yang harus diingat oleh mereka yang mau menjadi misionaris kesehatan adalah selanjutnya Testimonis jilid 7 halaman 80 mengatakan, mereka harus selalu membawa di dalam pikiran bahwa mereka sedang bekerja bagi pemulihan citra ilahi dalam manusia. Yang ada di benak atau pikiran saudara dan saya sebagai misionaris kesehatan adalah bahwa kita sedang bekerja bagi pemulihan citra ilahi di dalam manusia. Dan dikatakan selanjutnya, di satu tangan mereka membawa pengobatan untuk menghilangkan penderitaan fisik. Apa itu? Penyakit yang diderita oleh orang yang kita injili. Untuk mengobati atau menghilangkan penderitaan fisik. Dan di tangan lainnya membawa Injil untuk menghilangkan beban dosa dalam jiwa-jiwa. Dengan demikian mereka bekerja sebagai misionaris kesehatan yang sejati. Jangan lupa dikatakan, di tangan yang lain kita bekerja untuk membawa pengobatan, menghilangkan sakit, menghilangkan penderitaan fisik. Namun dikatakan di tangan yang lain, kita juga membawa Injil untuk menghilangkan beban dosa dari jiwa-jiwa. Harus ada apa? Kerjasama antara memberikan pelayanan untuk kesembuhan fisik dan juga apa? Pelayanan untuk kesembuhan dari sakit atau beban dosa yang ada. Oleh sebab itu, dikatakan dalam Testimonis jilid 6 halaman 291, janganlah ditarik garis pembatas di antara pekerjaan misionaris medis yang sejati dan pelayanan Injil. Jadi jangan katanya ada apa? Garis pembatas bagi misionaris kesehatan dan juga apa? Pelayan Injil. Biarlah keduanya menyatu dan memberikan undangan. Datanglah karena segalanya telah siap saat ini. Biarlah keduanya digabungkan dalam persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya lengan bergabung dengan tubuh. Kalau saja lengan dipisahkan dengan tubuh, tentunya tidak akan
tidak akan berfungsi. Begitu juga misionaris kesehatan, pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan juga dengan pelayanan Injil. Dan inilah yang dilakukan Yesus, memberitakan Injil kebenaran dan juga memberikan kesembuhan bagi sakit fisik. Inilah kerinduan Yesus bagi saudara dan saya dalam melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kerinduan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikutnya, sebagai murid, pergi menjadikan murid. Bagaimana kita menjadikan murid? Tentunya pelayanan misionaris kesehatan sangat penting. Tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan Injil atau pekabaran keselamatan yang sering kita sampaikan. Allah mau supaya kita semua menjadi murid-murid yang setia dalam tugas tanggung jawab. Allah mau supaya saudara dan saya menjadi misionaris-misionaris yang dapat melakukan tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan hanya menyelamatkan dari kebutuhan kerohanian mereka, tetapi kebutuhan fisik mereka juga. Kesembuhan fisik dan kesembuhan dari dosa harus berjalan bersama-sama. Apa hasil yang bisa kita dapatkan dengan menjadi misionaris kesehatan? Dalam buku Memantulkan Kristus halaman 341, Ellen White mengatakan, surga akan menang. Jadi dia katakan, surga akan menang. Kenapa? Kenapa surga akan menang? Selanjutnya dikatakan, karena kekosongan di surga, karena kejatuhan setan dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh umat tebusan Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Surga katanya akan menang. Kenapa? Karena kekosongan akibat dari kejatuhan setan dan malaikat-malaikatnya. Jadi kekosongan di surga akibat kejatuhan dari setan dan malaikat-malaikatnya akan diisi oleh umat tebusan Tuhan. Siapa umat tebusan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang sudah dijangkau oleh para misionaris. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah mendapatkan kesembuhan dari sakit fisik dan sakit dosa. Dan mereka adalah orang-orang yang setia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai misionaris kesehatan. Dan itu adalah saudara dan saya. Jika saudara dan saya mau atau tetap melakukan tugas tanggung jawab, setia melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Luar biasa ketika kita boleh bersama-sama bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat. Yesus yang sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat seorang yang sudah memberikan teladan ketika kita boleh bersama-sama dengan dia sebagai umat-umat tebusan yang mengisi tempat-tempat kosong yang sudah ditinggalkan akibat kejatuhan setan dan malaikat-malaikatnya. Mengapa pelatihan ini dibuat?
mengapa pelatihan ini diadakan? Karena tentunya kerinduan kita semua adalah kita dapat menjadi agen-agen Tuhan. Kita dapat menjadi murid-murid yang memantulkan tabiat Kristus. Kita dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri sebagai misionaris kesehatan. Untuk itu saudara-saudara, kita bersyukur karena waktu yang indah yang kita miliki, sehingga kita boleh dapat melakukan atau mengikuti pelatihan sebagai misionaris kesehatan. Untuk itu, saat ini, atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Waru Kapas, khususnya di dalam bidang pelayanan kesehatan, bekerja sama juga dengan Eden Way Indonesia, saya mau menyampaikan selamat bergabung atau selamat mengikuti acara-acara yang sudah disiapkan, yang sudah diatur. Selamat mengikuti Medical Missionary Online Training. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan tentunya kita semua dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab dan rencana-rencana ke depan. Terlebih khusus di dalam melayani Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Dan tentunya harapan kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ada satu sukacita ya Tuhan bagi kami saat ini untuk berkat dan kasih Tuhan. Terlebih khusus ketika kami boleh mengetahui dasar-dasar melalui firman Tuhan, melalui pena inspirasi yang sudah ditulis oleh Ellen White. Bagaimana pentingnya menjadi misionaris kesehatan. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa. Kiranya ya Tuhan Engkau akan memberkati semua peserta yang mengikuti acara Medical Missionary Online Training. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan selalu karuniakan, sehingga dapat mengikuti seluruh acara yang sudah disiapkan dengan baik dan juga dapat mengerti setiap pelatihan yang diberikan. Berkati juga ya Tuhan semua acara-acara yang telah diatur, semua yang mengatur acara pelatihan ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semuanya juga boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi semua peserta, terlebih khusus melalui ini juga menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan terlebih khusus kiranya acara ini dapat terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Seluruh rangkaian acara kami mau serahkan hanya ke dalam tangan dan tuntunan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan, kasih Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua, saat ini dan seterusnya dalam kehidupan kami. Adalah doa kami yang hamba-Mu sampaikan hanya di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah amanat pembukaan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Olsen Sakul. Saat ini kita akan mengikuti orientasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dalam orientasi ini, kita akan kembali berbicara tentang medical missionary dan hal-hal teknis yang perlu diketahui dalam pelaksanaan pelatihan online ini. Silakan Anda pergi ke link yang sudah dibagikan di WhatsApp Anda, atau Anda juga bisa pergi ke link yang ada di bawah ini untuk menyaksikan materi yang pertama dari pelatihan ini atau materi orientasi pada pelatihan Medical Missionary Online Training ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati.